syar'i, tentu dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh hukumah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah segera mengangkat ujian ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Kalaupun COVID-19 atau corona ini tidak akan pernah hilang di muka bumi, tetap hidup bersama kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di dalam keimanan, di dalam amal saleh, dan ikhlas menerima keputusan dan takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan keyakinan bahwa semua ini tidak lain adalah ujian bagi kita semua, dan Allah akan mencari siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Semoga salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman aizakumullah. Salah satu di antara sifat orang mukmin bahwa dia tetap teguh menjadi hamba Allah, karena itu tujuan hidupnya. Kalimat atau kata teguh ini yang cocok dengan konteks bahasa Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-istiqamah. Karena dalam beberapa ayat Al-Quran ketika berbicara tentang kata istiqamah, di situ diartikan dengan teguh pendirian. Bisa juga diartikan istiqamah itu dalam konteks amal soleh, yaitu al-istimrar, amal yang dilakukan secara terus menerus, continue, secara ajak, secara rutin, tidak putus kecuali ada udzur-udzur syar'i. Dan ini tentunya dilakukan sampai batas akhir dari penilaian kehidupan, tidak lain yaitu kematian. Karena kita ini ada jadwal yang sudah memang ditetapkan oleh Allah, kapan kita harus beramal, kapan seorang itu berhenti beramal, dan kapan mereka atau manusia, kita semua ini menuai hasil dari amal perbuatan kita. Seorang mukmin wajib memiliki sifat ini. Dia harus tetap teguh di dalam iman, di dalam amal. Orang yang teguh di dalam iman dan amal, imannya bersih dari syirik, kufur, amalnya dilakukan terus menerus, dan amal ini dilakukan secara istimrar, dan dilandasi amalnya itu dengan ilmu, maka amal itu disebut amal saleh, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka orang seperti inilah yang kelak akan memperoleh nikmat, yakni diberikan oleh Allah kematian yang baik, kematian yang disebut dengan husnul khatimah. Hal ini didasarkan atas firman Allah. Antum buka dalam surah Fussilat 41 pada ayat yang ke-30. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia teguh pendirian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang makna kalimat Rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia istiqamah, teguh pendirian, yakni al-ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam beramal. Makna ikhlas itu murni dalam beramal. Murni itu berarti kalau ibarat gelas ini isi air, nggak ada campuran, isinya air murni. Lillah, semata-mata apa yang dikerjakan itu karena Allah. Al-munafi lisyirki warriya, tidak ada kesyirikan sedikit pun, karena lawan daripada ikhlas adalah syirik. Lawan ikhlas itu syirik. Kalau ikhlas itu murni, maka syirik itu berarti mengotori, mengkontaminasi sesuatu yang murni itu menjadi kotor, tercampur. Makanya agama ini disebut oleh Allah dalam surah Az-Zumar surat 39 ayat 3, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah ad-din al-khalis. Ad-din, agama, al-khalis, agama yang murni, yaitu bebas dari syirik. Tentu bukan hanya bebas dari kesyirikan besar, termasuk al-munafi lirriya, bebas dari riya. Kemudian wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Kata Ibnu Katsir, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, tidak lain dia mengamalkan amalan itu li ta'atillah, karena taat kepada Allah atas apa yang telah disyariatkan kepada mereka. Artinya kalau tidak disyariatkan tidak diamalkan, artinya amalnya sesuai dengan tuntunan, maksudnya tidak berbuat bid'ah. Maka orang yang istiqomah itu adalah orang yang bersih dari syirik dan bersih dari bid'ah. Amalnya bersih, murni karena Allah. Amal yang dilakukan itu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kalau ini dilakukan sampai datang kematian, maka kata Allah dalam ayat tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu jamak atau tunggal? Jamak, tunggalnya malak. Apa maksudnya? Dijelaskan lebih lanjut dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalimat tatanazzalu alaihimul malaikatu, dan para malaikat akan turun kepada mereka, maksudnya saat datang kematian, saat detik-detik dia meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu ketika dia didatangi oleh beberapa malaikat. Ya, sebetulnya beberapa malak ya, malaikat itu juga sudah beberapa malak ya. Ini berarti yang datang itu bukan hanya malakul maut, karena setelah ruh itu dicabut oleh malakul maut, diserahkan kepada dua malaikat yang membawa ruh itu naik ke langit. Jadi paling tidak ada 3 malaikat malakul maut yang bertugas mencabut nyawa. Selain dari malakul maut ada 2 malaikat lagi yang membawa ruh itu naik ke langit. Makanya disebutkan di situ bukan tunggal, maka malaikat akan turun, maksudnya beberapa malak itu turun kepada mereka, orang-orang yang teguh pendirian dalam iman dan amal. Apa yang mereka katakan? Malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kau takut, kata malaikat, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah,
bergembiralah kau dengan surga. Apa makna tiga ucapan malaikat ini? Pertama, alla takhafu, jangan kau takut. Maksudnya adalah jangan kau takut terhadap perkara-perkara akhirat yang kau hadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang di antara perkara akhirat? Tidak lain yaitu ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul hisab, ketika manusia diperhitungkan amal perbuatannya. Yaumul mizan, hari ketika ditimbang baik dan buruk seorang. Yaumul haud, hari ketika Nabi menunggu di telaga. Setiap Nabi memiliki telaga. Rasul paling bangga dengan telaganya karena banyak pengunjungnya. Rasul mendahului di telaga, menunggu umatnya untuk meminum airnya. Yaumul as-sirat, hari meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Tatkala manusia dibalas dengan dua kemungkinan, al-jannah awin nar, surga atau neraka. Inilah perkara-perkara akhirat yang akan dihadapi oleh manusia, dan perjalanan ini panjang. Waktu di padang mahsyar itu 50 tahun. Kita berada di sana selama 50 tahun. Adapun sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari. Jadi 50 tahun jadikan hari dulu. 50 kali 365, taruh begitu. Coba dihitung. Lengkap kan gadgetnya, ada Qur'annya, ya kan? Ada kalkulatornya. Ada apa lagi? Ada fotonya. Foto siapa? Baik, berapa? 18.000 kurang 365 boleh. $18.250 hari di padang mahsyar. Sehari 50.000 tahun. Sekarang kalikan 18.250 kali 50.000, silakan. 912.500.000 karena dikali 50.000 jadinya apa? Hasilnya 1000. Jadi 912.500.000 tahun kita berada di padang mahsyar. Itu enggak pendek, waktu yang panjang, lama, lebih lama dari kehidupan dunia ini, lebih lama dari alamul barzah. Karena bisa jadi semakin ke belakang semakin lama. Alam rahim, cuman berapa alam rahim? 5 bulan. 9 dikurangi 4, karena saat ditiup ruh itu 4 bulan. Berarti kita praktis hidup di dalam rahim cuman 5 bulan kurang lebih, karena ada yang lebih dari itu. Di alam dunia, di bumi ini kita nggak lama, cuman berapa? Kata Nabi, al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60-70, lebih lama dari alam rahim. Mati masuk ke alam barzah, bisa jadi lebih lama dari kehidupan di dunia ini. Bisa ratusan tahun kita, bisa ribuan tahun. Contoh Rasulullah 14 abad, 1400 lebih beliau berada di alam barzah. Cuman masalahnya di situ ada nikmat, ada azab. Lama boleh, kalau nikmat alhamdulillah sebentar, tapi kalau disiksa terasa lama. Nah setelah itu ke hari kebangkitan, dikumpulkan di mahsyar, 50.000 tahun kita di sana.
Kalau di compare di kehidupan kita sekarang 912.500.000 tahun, hampir 1 miliar tahun kita di sana menunggu keputusan Allah. Wa nufikha fihim ukhra, ketika ditiup sangkakala yang ketiga, karena ada 3 kali peniupan sangkakala, fa idzahum qiyamun yandurun, mereka berdiri menunggu keputusan Allah. Ada kalanya ke surga, ada kalanya ke neraka. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Nah, orang yang istiqamah ketika dia mati didatangi malaikat, dikatakan kepadanya la takhaf, jangan takut, yaitu jangan takut terhadap perkara akhirat. Yang kedua, la tahzan, jangan kau sedih. Apa maksudnya? Jangan kau sedih dari perkara dunia yang telah kau tinggalkan di masa lalu. Kalau jangan kau takut terhadap apa yang ada di depan, jangan kau sedih yaitu terhadap apa yang ada di belakang yang kau tinggalkan berupa kehidupan dunia. Siapa? Mungkin keluarga, istri, anak, apalagi mungkin harta, apalagi mungkin hutang piutang. Kata malaikat, jangan kau sedih, aku akan urus keluargamu dan aku akan gantikan apa yang kau tinggalkan itu. Kalau dia meninggalkan hutang, akan diselesaikan hutangnya. Itu diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Malaikat mengatakan, aku akan gantikan semua itu untukmu. Wa abshiru bil jannah, maka bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Bagaimana supaya kita ini bisa meraih nikmat tersebut? Tentu tidak mudah. Semua itu harus dilaksanakan melalui perjuangan yang berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita minta pertolongan dari Allah tabaraka wa taala, berazam, bertekad bulat, berusaha dan berdoa, minta kepada Allah. Di antara amalan-amalan yang perlu dipersiapkan untuk meraih semua itu, yang pertama yaitu tetap menuntut ilmu. Ini yang pertama. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu Allah akan memelihara kita dari kejahilan, dari kebodohan. Sebab kenapa orang tidak istiqomah? Karena jahil, karena dia bodoh. Sementara kita ini jauh ilmu kita dibandingkan dengan orang-orang yang telah memang ditetapkan mendapatkan nikmat karunia husnul khatimah di kalangan para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Maka tetap menuntut ilmu, karena dengan ilmu ini kita akan diberikan cahaya, diberikan petunjuk. Karena ilmu ini yang akan membimbing kita untuk mengetahui antara yang hak dan yang batil. Orang kalau ingin dikehendaki hidupnya baik, hidup baik, mati baik, maka dia harus mensyaratkan semua itu dengan ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, may yuridillahu khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki orang itu beroleh kebaikan, makna khairan di situ asya khairan wa mata khairan. Hidup baik, matinya baik. Syaratnya apa? Yufaqihu fid din, dia harus faqih, faham terhadap din agama.
Dan untuk faham kepada agama itu tidak ada aktivitas yang harus dilakukan kecuali tolabul ilm. Ahlus sunnah itu begitu, mereka datang ke Rasul, itulah yang dilakukan para sahabat. Mereka datang ke para sahabat, itulah yang dilakukan oleh para tabi'in. Mereka datang kepada para tabi'in, itulah yang dilakukan oleh para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Datang ke majelis para ulama, ulama rabbani, ulama yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ilmu itu didatangi, dituntut dengan cara hadir di majelis ilmu. Beda dengan aliran-aliran sesat, mereka mencari ilmu dengan berkontemplasi, duduk di suatu tempat menyendiri, nunggu datang ilmu dari langit. Namanya ilmu apa? Laduni. Makanya orang-orang thariqah sufi, mereka tidak belajar kepada para ulama rabbani, tapi mereka belajar kepada guru-guru thariqah yang mereka tidak diberikan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi diberikan amalan-amalan berkontemplasi, duduk menyendiri, baca sekian ribu kali untuk mendatangkan mukasyafah katanya. Ikhwatal iman, bukan seperti itu. Maka orang-orang sufi mereka nggak mau berguru kepada para ulama rabbani. Kalau ditanya kenapa kau tidak mau belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, sibuk dengan wiridmu tiap hari sekian ribu kali misalnya, apa jawab mereka? Mereka menjawab, aku tidak belajar kepada manusia, tapi aku belajar kepada Allah, berguru kepada Allah katanya. Langsung berguru kepada Allah. Coba langsung meguru sama Allah, nunggu datangnya ilmu langsung dari langit. Atau kalau tidak, ketika ditanya kenapa kamu tidak mau belajar, saya ini pengennya langsung belajar kepada Nabi Khidir ya, langsung belajar kepada Nabi Khidir. Jadi mereka menganggap Musa ini tingkatannya lebih rendah dari Khidir, dianggap syariatnya beda, atau tingkatannya bukan syariat lagi, karena mereka memang membagi agama ini menjadi 4 tingkat: syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Padahal tingkatan agama itu sudah ditetapkan oleh Nabi ketika dialog dengan Jibril, yaitu ketika ditanya Nabi oleh Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itulah tingkatan din agama kita. Ketika Umar ditanya, manis sa'il, siapa orang yang bertanya tadi? Kata Umar, wallahu a'lamu wa rasuluh, Allah yang mengetahui, Allah dan Rasulnya yang tahu siapa dia. Kata Nabi, huwa Jibril, dia adalah Jibril, atakum, datang kepadamu, yu'allimu amrodinikum, datang mengajarkan perkara agama kepadamu. Jadi agama itu al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ini tingkatan dalam din yang sahih sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi. Ikhwatal iman. Jadi belajar kepada ulama-ulama rabbani yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, dan dipraktekkan sesuai dengan pemahaman para generasi terbaik umat, para sahabat Nabi. Nah, dengan cara seperti ini, semoga ini awal dari kita mendapatkan nikmat istiqomah terus, karena menuntut ilmu tidak ada batasan usia, terus sampai mati. Makanya jangan jadi mantan penuntut ilmu. Oh, saya tuh dulu mantan penuntut ilmu. Mantan berarti dia berhenti, dia sekarang tidak melanjutkan terus sampai mati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah meraih husnul khatimah, kalau sudah punya ilmu segera amalkan, jangan ditunda. Kadang kita punya penyakit menunda-nunda ilmu untuk diamalkan. Ntar dulu nanti aja kalau sudah pensiun. Sekarang nggak boleh, sama kantor dilarang. Nanti kalau sudah pensiun aja, atau nanti kalau sudah haji, atau nanti kalau sudah selesai umroh misalnya. Sebab kenapa orang tidak istiqomah? Karena apa? Karena dia tidak punya jam terbang.
Orang itu butuh loh jam terbang beramal soleh. Kenapa kita butuh jam terbang dalam beramal soleh? Karena dengan jam terbang yang banyak itu akan mengokohkan iman kita. Nggak mudah goyah iman kita itu. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita segera mengamalkan ilmu itu. Dalam hadis dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2195, Nabi mengatakan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh. Makna badiru itu di situ, yakni jangan ditunda gitu. Sepadan dengan sebutan dalam Al-Qur'an wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah. Kalau segera itu berarti tidak boleh ditunda. Cepat segera laksanakan. Sari'u, badiru sama. Dalam hadis badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal saleh. Kenapa? Fitanan, sebelum datang fitnah. Fitnah, jamak dari fitnah adalah fitan. Yang fitnah tersebut digambarkan oleh Nabi kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam. Malam silih berganti, artinya fitnah itu akan terus, tidak akan pernah berhenti. Dia akan silih berganti, lepas dari satu fitnah masuk ke fitnah yang lain. Kalau pengen lepas bebas dari fitnah, berarti jangan hidup. Selagi manusia hidup di dunia tidak akan bebas dari fitnah, ujian. Karena kata fitnah itu maknanya adalah ujian yang sebenarnya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anbiya 21 pada ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada kata fitnah di situ. Wa ilaina turja'un, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian semua, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah sebagai suatu cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi selagi kita hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah, itulah fitnah. Hari ini fitnahnya macam-macam, ada yang bersifat personal, ada yang bersifat komunal. Yang bersifat personal itu berlaku pribadi, seperti saudara kita ini difitnah, diuji oleh Allah dengan eksiden, kecelakaan secara personal. Kan nggak semua jatuh kan, ada yang bukan kakinya yang diuji, apa, istrinya gak balik-balik, minggat. Ada macam-macam, itu ujian personal. Tapi ada ujian yang bersifat komunal. Apa komunal? Bersama-sama. Apa? Pandemi, wabah, ini bersama-sama ini. Dan ujian itu baik personal ataupun komunal, yang bersifat personal pribadi atau bersifat global umum, ini nggak akan pernah berhenti. Siap-siaplah untuk menghadapi ujian berikutnya, siap-siap. Baik yang personal, demikian pula yang komunal. Setelah corona ini hilang, apa selesai? Belum, akan ada ujian lagi. Siap-siap aja, bisa jadi lebih dahsyat dari corona. Apa kira-kira? Corolla itu udah lewat Corolla, ya kan? Habis Corolla, corona. Pasti akan ada ujian lebih dahsyat lagi. Nah, dalam menghadapi semua ini, kita ini butuh jam terbang. Apa? Dengan cara ambil start awal. Kita curi start di awal gitu loh. Orang belum melakukan, kita sudah lakukan dulu. Sama-sama ngaji, hari ini sudah punya ilmu. Orang belum amalkan, kita segera amalkan. Begitu pulang, amalkan. Kita apa? Curi start. Dengan segera mengamalkan ilmu, orang itu waktunya banyak. Untuk apa? Untuk investasi jam terbang yang banyak. Kalau bahasa orang, ada yang memperbanyak portofolio di hadapan Allah kita, supaya iman ini kokoh. Apa dasarnya? Kalau orang punya
amal yang banyak, imannya bertambah besar, bertambah banyak, yaitu definisi dari iman itu, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah imannya dengan apa? Mentaati Allah yang Maha Pemurah. Mentaati Allah yaitu apa? Mengamalkan amalan yang saleh. Itu taat kepada Allah. Iman semakin bertambah. Jadi semakin tebal iman itu. Dengan segera mengamalkan dan terus dilakukan yang namanya amal itu, semakin tebal iman kita. Wa yanqusu bil maksiyah. Sebaliknya, jangan sampai dihancurkan, dikurangi iman itu dengan berbuat maksiat. Jangan sampai prinsip taat jalan, maksiat juga jalan, berjalan beriring, jangan ya. Orang bilang apa ya? STMJ, apa itu? Sholat terus, maksiat jalan, jangan. Yang satu ditingkatkan, yang satu diminimize, dikurangi, kalau perlu ditiadakan sama sekali. Jadi amal di sini yang dimaksud amal saleh. Badiru, bersegeralah kalian bil a'mal, mengerjakan amal saleh. Itu maksudnya, bukan amal yang taleh, bukan. Fitanan, sebelum datang fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, bagikan potongan-potongan malam. Nah, apa konsekuensinya kalau tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk segera mengamalkan ilmu itu? Kata Nabi, yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Nanti ada orang di pagi hari beriman, di sore hari dia kafir. Sebaliknya, wa yumsiyar rajul mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia menjadi kafir. Antara pagi dan sore, sore dan pagi, pendek atau panjang? Waktu yang singkat atau waktu yang lama? Waktu yang singkat. Artinya apa? Begitu mudahnya orang itu berubah dari iman menjadi kufur. Kenapa kok mudah berubah? Karena tadi itu apa? Tidak segera mengamalkan ilmu. Ketika datang fitnah dahsyat melanda kehidupannya, goyah, berubahlah dari beriman menjadi kafir. Ini yang terjadi. Sehingga di akhir dari hadis ini apa kata Nabi? Yabi'u ahadukum bi'aradin minad dunya, kata Nabi. Salah seorang di antara kalian nanti akan menjual agamanya dengan harga yang murah. Kenapa? Karena nggak kuat dengan fitnah. Kenapa nggak kuat dengan fitnah? Bentengnya jebol karena nggak kokoh. Kenapa tidak kuat bentengnya? Karena kurang jam terbang amalnya. Karena amal itu memupuk iman. Amal memupuk iman. Kenapa kok dia tipis benteng keimanannya? Karena tidak punya jam terbang yang banyak dalam beramal. Kenapa tidak punya jam terbang yang banyak dalam beramal? Karena dia tidak punya waktu banyak. Kenapa tidak punya waktu banyak beramal? Karena dia menunda-nundanya, tidak segera mengamalkannya. Usianya mungkin berakhir 2030, berarti kurang berapa tahun? 10 tahun. Dia sudah punya ilmu tahun 2020, tapi dia baru dikerjakan 2025. Ada yang mengerjakan sejak saat dia mempelajari ilmu itu. Mana iman yang lebih kokoh? Yang segera mengamalkan 2020 atau nanti yang mengamalkan 2025? Mana iman yang lebih kokoh? Ketika terjadi fitnah dahsyat tahun 2029, ini contoh aja lo ya, bukan saya meramal ya. Ketika terjadi fitnah dahsyat tahun 2029, mana yang lebih kokoh? Yang mengamalkan sejak tahun 2020 atau 2025? 2020. Contoh, perempuan pakai jilbab. Yang berjilbab sejak kecil, mulai SD
sama yang berjilbab ketika dia menikah dengan ustadz, ketika ada fitnah larangan berjilbab, mana yang lebih kuat? Tetap bertahan. Mana yang lebih kuat? Yang berjilbab sejak kecil. Kenapa? Karena dia sudah teruji, sudah banyak menghadapi halang rintang. Ketika SD dia pakai jilbab, yang lainnya nggak ada yang pakai, karena SD impres, SD umum. Wah, banyak teman-temannya yang ngebully, ya kan? Jilbabnya ditarik-tarik, atau mungkin diapain, dibully dia. Tapi tetap istiqomah dia, lewat SD, SMP tetap berjilbab. Lebih dahsyat lagi nggak ujiannya ketika SMP? Lebih dahsyat lagi. Lepas dia dari SMP, sudah lulus menghadapi cobaan ketika SMP, masuk SMA, SMA negeri lagi, dia tetap istiqomah pakai jilbab. Lebih dahsyat lagi nggak ujiannya? Lebih dahsyat. Datangi sama cewek-cewek cantik, lu itu cantik lu, ngapain pakai jilbab? Kayak kita ini aja, apa, grup cheerleader. Ya. Lewat dia, nggak bergeming sedikit pun, tetap istiqomah pakai jilbab. SMA berlalu, masuk perguruan tinggi, lebih dahsyat lagi nggak? Apalagi di perguruan tinggi lebih bebas kita, mau berjilbab atau tidak bebas, dunia yang bebas berpendapat, berperilaku. Datangi sama cowok ganteng lagi, mau nggak jalan sama gua? Tapi syaratnya lo harus lepas jilbab. Gua nggak seneng cewek yang pakai jilbab. Padahal ganteng, tongkrongannya juga wah ninja, nggak tahu ninja apa itu. Ya kan? Ternyata lewat, lulus dia. Begitu ujian dilalui dengan baik, lulus ujian, tetap istiqomah dia beramal saleh. Sementara ada wanita dia pakai jilbab ketika sudah menikah, hanya karena apa? Suaminya baru hijrah ngaji, ya kan? Atau mungkin dia nikah dengan seorang ustadz, ya kan? Ketika nanti ada larangan, contoh misalnya negeri ini melarang wanitanya berjilbab, maaf, apa mungkin nggak? Apa mungkin atau tidak mungkin negeri itu melarang warganya untuk berjilbab? Sangat mungkin. Jangan dikatakan tidak mungkin. Kira-kira mana yang lebih kokoh bertahan? Yang sejak kecil dia sudah menghadapi banyak rintangan, atau yang masih baru dia berjilbab? Halo? Yang sejak kecil. Apalagi dinikahi ustadz, setelah itu cerai, ya kan? Tetap pakai jilbab nggak? Buyar, kan? Kenapa? Sudah benci kepada suaminya. Dulu dia berjilbab hanya karena suami, setelah pisah selesai. Wala jilbab, wala belajar agama, malah kembali kepada kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beramal soleh itu jangan ditunda-tunda, segerakan. Kenapa? Karena kita wujud jam terbang. Ini yang kedua. Yang ketiga, amalkan amal soleh itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Kenapa orang itu tidak istiqomah? Karena dia tidak mengukur dirinya dengan amal yang hendak dia lakukan itu. Sehingga ketika dia masih muda, mungkin masih kuat, dia lakukan amal ibadah yang luar biasa. Begitu sudah tua, udah mulai turun itu, atau bahkan sama sekali dia tidak amalkan. Kasus ini sama seperti Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr al-As pernah dia mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam dan akan puasa sepanjang tahun, katanya. Jadi kalau malam dia berniat, berazam untuk tidak tidur.
dan setiap hari dia mau puasa. Ucapan ini bocor kepada Nabi karena ada yang mengadukan kepada beliau. Dipanggil Abdullah bin Amr al-As. Benar, apakah kau mengucapkan begini? Kata Abdullah bin Amr al-As, aku tidak ada niat apa-apa kecuali mendapatkan pahala dari Allah. Kata Nabi, kau tidak akan mampu, katanya. Salatlah malam, tidur dulu. Jangan tidak tidur. Tidurlah, bangun, salat malam. Berpuasalah 3 hari saja dalam setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr al-As, inni utiqu an afdala dzalika ya Rasul. Aku lebih mampu dari itu. Baik, kalau kau mampu, laksanakan puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Sama, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baik, kalau kau mampu, laksanakan puasa sehari, berbuka sehari. Dan itulah puasa yang seimbang, puasa hamba Allah yang bernama Dawud. Apa kata Abdullah bin Amr? Sama, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Kata Nabi, enggak ada lagi puasa yang melebihi puasa Dawud, katanya. Kata Rasulullah, enggak ada yang lebih dari puasa Dawud. Berarti nggak ada orang puasa tiap hari, itu nggak ada. Paling mentok puasa sunnah, puasa Dawud. Makanya kalau ada tiap hari orang itu puasa, kita perlu curiga. Kemungkinan ada 2, yang satu benar, yang satu salah. Yang satu benar, mungkin dia puasa kafarot 2 bulan puasa berturut-turut. Kenapa? Nyelentung sama istri ketika Ramadan, cuman dia diem. Kon kok poso bendino? Iya rek. Padahal karena apa? Gak mau ngaku dia. Tapi masih bener kafarot, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang satu apa? Kalau ada orang puasa tiap hari, kemungkinan dia ngelakoni ilmu, pengen sakti, mondro, kuno. Kenapa? Puasa sunnah itu paling mentok puasa Daud. Nggak ada yang lebih dari itu. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika sudah lanjut usia, Abdullah bin Amr al-As menyesal. Dalam hadis itu dikatakan, ucapan Abdullah bin Amr al-As mengatakan, lau qabiltu an asuma thalathata ayyam min kulli syahr, sekiranya aku terima bahwa aku berpuasa 3 hari saja dalam setiap bulan, ahabbu ilayya mim mali wa ahli, niscaya amal ini akan aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Ini bentuk ungkapan penyesalan. Karena ketika muda luar biasa amalnya, begitu sudah tua jeglek. Adzan. Oleh karena itu, hendaklah kita pilih amal yang sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, dalam surah At-Taghabun ayat 16. Wallahu a'lam. Baik. Adzan dulu, nanti dilanjutkan sebentar lagi, baru kemudian kita sholat isya. Ikhwatal iman, para bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, tetap menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, segera mengamalkan ilmu. Yang ketiga, beramal sesuai dengan kemampuan kita. Persiapkan amal itu sejak mulai muda, dan perkirakan bahwa amal itu bisa kita lakukan sampai tua. Pilih mulai sekarang. Aku nek Daud keto aneh, gak mampu aku nek tua. Soalnya aku ini senengane mangan enak. Ya kan? Ya dipilih mulai sekarang. Amal apa? Puasanya puasa apa? Pilih yang diperkirakan nanti bisa sampai tua. Ya, sholat apa? Wah, kalau saya sholat tahajud ini belum bisa, berat. Soalnya saya ini ngantuan orang. Kalau sudah tidur, ono bom meledos gak tangi, misalnya begitu. Wah, saya tak amal lain aja leh. Apa? Sholat duha, saya istiqomah. Gitu dipilih mulai sekarang. Silakan, amal-amal apa itu yang perlu dipilih. Walaupun hanya amalan yang ringan, kecil. Kenapa? Yang dicintai Allah itu bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit.
walaupun hanya menjaga wudhu, batal ngentut wudhu, ngentut manek wudhu. Apa sih susahnya wudhu? Gampang kan? Air banyak, ya kan? Tidak kekurangan air. Apa meneh nang Mojokerto banyune seger gembrojok, iya. Tapi istiqomah dengan perkara yang kecil-kecil begini bukan berarti tidak bisa, insya Allah. Jadi pilih kira-kira amal apa yang dipersiapkan sampai tua. Yang ketiga, kalau kita pingin istiqomah atau kalau kita pingin husnul khotimah, ya, husnul khotimah, istiqomahkan amalan itu. Apa kalau kita pingin husnul khotimah? Ada satu amal agar kita ini hidupnya baik, matinya baik. Kalau mati baik itu berarti mati yang istiqomah, matinya husnul khatimah. Dalam sebuah riwayat hadis, kalau tidak salah di Tirmidzi nomor 3233, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Kilabah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, atani lailata rabbi fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku mendatangiku dalam gambar atau dalam kondisi yang sangat bagus, dalam bentuk yang sangat bagus. Kata Ibnu Abbas, qala fil manam, yaitu dalam mimpi beliau. Karena nggak mungkin Allah mendatangi Rasul dalam keadaan terjaga dan terlihat dengan wujud yang indah, tidak. Tapi dalam mimpi itu sangat mungkin. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kalau dengan mata hati, insya Allah bisa. Dan kita berusaha untuk melihatnya. Sebagaimana ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Melihat dengan apa? Dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Ya, jadi itu. Lantas Allah kemudian bertanya, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, katanya. Dalam perkara apa malaikat al-a'la, malaikat yang tinggi kedudukannya itu, mereka berselisih, berkelahi, bertengkar dia. Kata Nabi, la adri. Kemudian aku mengatakan aku tidak tahu. Apa yang dilakukan setelah itu? Fa akhadha yadahu baina katifayya. Lantas Allah meletakkan tangannya di antara kedua bahuku, yaitu antara dua susunya, sehingga wajadtu bardaha, kata Nabi, aku merasakan dinginnya, yakni fi sadri, pada dadaku atau tenggorokanku. Dan ketika itu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Setelah itu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Aku tahu semua. Lantas Allah bertanya lagi, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la? Apakah kau mengerti yang diperselisihkan, diperdebatkan, dipertengkarkan oleh malaikat yang tinggi? Kata Nabi, naam, iya aku tahu. Kata beliau, qala fil kafarat, katanya, yaitu dalam urusan kafarat. Apa kafarat? Penghapusan dosa. Lantas Nabi menjelaskan, al-kafaratu, yang dimaksud kafarat itu adalah al-mukthu fil masajidi ba'da salawat. Apa? Duduk di masjid setelah solat, menunggu solat berikutnya. Itulah al-kafarat yang pertama. Yang kedua, al-masyu ilal jama'ati, berjalan, al-masyu bil aqdam, berjalan dengan kaki, ilal jama'ah, menuju solat jamaah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu wassalatul lail
melaksanakan sholat malam, wan nasu niyam, dan ketika orang itu pada tidur. Itu salah satu. Jadi 3 disebutkan di situ. Ada 3. Yang 3 ini saya kok ragu ya. Tolong diambilkan kitabnya. Tirmidzi. Tirmidzi yang kuning. Ada kan Tirmidzi kan? Di sana, afwan. Yang di sana. Jilid yang ketiga, Tirmidzi. Saya ragu yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Duduk menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat. Yang kedua, berjalan dengan kaki menuju kepada sholat berjamaah. Silakan. 3233 insya Allah. Iya benar, salah ternyata. 3233. Ternyata di situ disebutkan yang ketiga adalah wa isbaghul wudu fil makarih, yaitu menyempurnakan wudu di kala waktu yang dibenci. Mungkin salah satunya wudu ketika kondisi air sangat apa? Dingin. Atau sebaliknya ketika air sangat apa? Panas. Pernah nggak wudu di air panas? Hah? Kalau antum umroh, ya kan, hotelnya hotel bukan bintang, ya, karena nggak ada panas dingin, itu kan airnya di tandon tuh, ya kan? Kalau kita wudu, panas airnya. Kalau pas musim panas itu, ya, kadang-kadang disimpan dulu supaya dingin, pakai timba disimpan baru wudu, karena panas banget, nggak biasa. Atau mungkin waktu musim dingin, beda kalau hotelnya hotel bintang, ya kan, bisa atur panas dinginnya, enak. Ya. Tapi kalau di hotel yang biasa, nah itu. Ya, jadi 3. Udah ketemu? 3233. Jadi yang pertama yaitu menjaga duduk di waktu sholat antara sholat, duduk setelah sholat menunggu sholat berikutnya, berjalan di atas kaki, bukan naik motor ya, bukan naik motor ya, bukan naik mobil. Itu Nabi jelas loh ya, al-masyu bil aqdam, berjalan dengan kaki ilal jamaah, menuju sholat jamaah. Jadi kalau antum dari rumah kemudian pergi ke masjid, dari rumah menuju ke garasi motor, dari garasi motor naik motor kemudian sampai ke masjid, yang dihitung itu adalah dari tempat ente menuju ke garasi motor itu jalan kan, itu yang dihitung. Dari tempat parkir menuju ke masjid itu yang dihitung dengan kaki. Nggak bisa dianalogikan. Mungkin barangkali dulu ada mobil bannya muter, Ustadz, itu kan dihitung muterannya, nggak ada dalilnya. Ya. Bil aqdam. Kenapa? Kendaraan dulu pun juga pakai kaki. Bil aqdam di sini adalah kakinya siapa? Kakinya kuda atau kakinya manusia? Dulu kan juga dengan kaki. Naik apa? Ustadz, dulu kan juga akdam pakai kaki, kakinya kuda. Loh, bukan. Yang dimaksud itu adalah kaki manusia. Bagaimana supaya meraih pahala ini? Ustadz, kalau saya pergi Ustadz ke Masjid Syafi'i, jalan teko kono, kalau jarak menengah bagaimana? Naik motor. Ya kalau pengen dapat pahala ini dituntun berangkatnya. Kalau pulang nggak dihitung, pulang dinaiki. Pulang dinaiki karena pulang nggak dihitung. Yang dihitung itu perginya. Perginya yang dihitung itu dengan kaki. Yang pakai motor dituntun dulu untuk meraih pahala ini. Nanti kalau pulang bebas, mau ditumpai, mau dinaiki boleh. Tapi itu kalau motor, sepeda mungkin, mobil mau sorong. Lalar gawe sampean ya. Ya, ini
Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Faman fa'ala dzalik, siapa yang mengerjakan 3 perkara itu, apa kata Nabi? Asya bi khairin wa mata bi khairin, maka dia akan hidup baik, matinya baik. Mati baik berarti mati dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Amalkan itu. Ringan kan? Cara untuk amalkan secara istiqomah untuk meraih husnul khatimah, mati yang baik. Makanya lihat itu orang-orang, kalau kita pernah di kampung lihat orang yang rajin ke masjid, was tua, tuyu, ya kan? Saat di masjid juga nggak pulang-pulang, mudah meninggalnya. Nah, kita berharap bisa melaksanakan seperti itu. Betul nama betul? Halo? Oh, kepingin di medan perang, jihad, ya wis karepmu, ya kan? Baik. Dan yang terakhir, nomor berapa sekarang? Nomor 5, yaitu berdoa kepada Allah supaya kita diberi istiqomah. Tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah. Makanya harus berdoa. Yang pertama doanya adalah surah Ali Imran ayat yang ke-7, insyaallah berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da, setelah engkau idh hadaitana, memberikan petunjuk kepada hati kami. Orang itu enggak istiqomah itu kan hatinya berubah, sehingga dia amalnya juga berubah. Orang itu tidak istiqomah gara-gara hatinya yang berpaling, yang berubah. Amal itu berangkat dari hati. Ala fil jasadil mudghah in saluhat saluhal jasadu kullu, kan begitu. Makanya hati ini supaya minta supaya tetap jangan berubah. Doanya itu, wahai Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk hati kami. Wahab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Satu. Yang kedua, doa yang diajarkan Rasul dalam Sahih Muslim, nomor, ya gak usah nomornya, pokoknya dalam hadis Muslim ya, bisa dicari di KBC, bisa di Muslim yang lainnya juga bisa. Yaitu Nabi mengatakan bahwa inna quluba bani adama, sesungguhnya hati seluruh anak cucu Adam itu ala isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara 2 jari Allah, kaqalbin wahid, seperti hati yang satu, yusarrifuhu ma yasha, dan Allah sanggup menggerakkan semua hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Lantas Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkan hati kami untuk taat kepadamu. Sudah hafal atau belum? Halo? Sing hafal ya hafal, sing durung ya durung. Itu dibaca, Allahumma, ayo coba, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika, tonya panjang, ala ta'atika. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Baik. Yang ketiga, doa yang mirip dengan yang kedua, yaitu dalam Sahih Tirmidzi 2141, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Mirip, tapi redaksinya nggak sama. Kalau tadi wahai zat yang menggerakkan hati, kalau ini zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Kalau tadi
yaitu gerakkan hati kami untuk taat kepadamu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Saat itu dipegang tangan Mu'ad dan dikatakan, ya Mu'ad, wallahi la uhibbuk. Diulang 2 kali, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Tapi jangan kau lupa membaca doa di ujung solatmu atau setelah solat. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah aku pertolongan. Allahumma a'inni, beri aku pertolongan. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan sanggup untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah. Itu karena ditolong oleh Allah, dipelihara, dijaga oleh Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah. Wahai Allah, berilah aku pertolongan ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Orang kalau selalu ingat, selalu bersyukur dan memperbaiki amal soleh, berarti orang itu istiqomah. Maka jangan lupa doa itu. Ya, paling tidak ada 4 doa itu agar hati kita ini dijaga oleh Allah. Kenapa? Amal itu tergantung dari hatinya. Istiqomahnya perbuatan kita bergantung kepada istiqomahnya hati kita. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada pertanyaan, ya, nanti tanya aja di luar kajian. Kita langsung laksanakan sholat berjamaah, sholat isya. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.